Kita lanjut guys. 3 teratai hitam melesat melintasi cakrawala saat mereka diam-diam menabrak sosok cahaya yang diselimuti armor lava. Tidak ada keributan yang menghancurkan bumi dari kontak instan. Cahaya hitam itu seperti cairan saat meledak, dengan cepat merusak armor lava. Dinodai oleh cairan, lava langsung padam saat perlahan-lahan larut. Tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi. Kontak diam memiliki energi jantung berdebar-debar. Tubuh surgawi api surgawi yang dibentuk oleh Liu Ming telah menjadi kaku saat matanya yang menyala-nyala melihat tinta yang menyebar di tubuhnya yang besar dan ketakutan yang kuat melonjak di matanya. Dia menyadari bahwa saat cahaya hitam menyebar, tubuh surgawi api surgawinya dengan cepat kehilangan kekuatan. Sensasi itu seperti tubuh surgawi yang berdaulatnya terkontaminasi. Sialan, arai spiritual apa itu? Syok naik di hati Liu Ming saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya, mengeluarkan raungan dari kedalaman tenggorokannya. Energi spiritual di wilayah ini mendidih saat lava bergulir mengalir dari tubuh surgawi api surgawi. Pada akhirnya, itu seperti lava yang menyebar ke arah cahaya hitam yang aneh. Dua kekuatan dominan bentrok saat mereka meledakkan kabut putih. Lava merah terus memancarkan energi besar saat berusaha untuk menghilangkan cahaya hitam. Yang terakhir seperti hama karena menempel kuat di atasnya. Momentum yang tampaknya tidak kuat itu masih mampu dengan kuat mengikis aliran lahar, sedikit demi sedikit. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat adegan ini. Tak lama setelah itu, dia mengganti segelnya lagi saat suara yang dalam keluar dari mulutnya, erosi teratai hitam. Saat segelnya berubah, aliran cairan hitam meningkat dalam kecepatan. Dalam waktu hampir 10 napas, setengah dari tubuh surgawi api surgawi yang kolosal berwarna hitam, dengan energi spiritual yang terkandung di dalamnya menghilang. Wajah Liu Ming tercengang saat dia akhirnya merasakan ketakutan di hatinya. Dia berusaha melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Dia segera menggonggong, "Berat, jika kamu berani menyentuhku, istana mendalam langitku akan mengejarmu bahkan sampai ke ujung lautan, kamu mengerti aku?" Mu Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan dan meningkatkan kecepatan korosinya. Mengancam dia tidak berhasil, sebaliknya, karena meningkatnya niat membunuh Mu Chen, suaranya langsung berubah lembut. "Tunggu, aku akan mengaku kalah. Aku akan menyerahkan unding Divine Leaf dan seni 9 naga dan gajah kepadamu." Melihat Mu Chen, ada noda ejekan tergantung pada murid hitam yang terakhir. Dilihat dari tampilan itu, dia sepertinya mengejek tindakan bodohnya. Katakan sekarang, Mu Chen perlahan mengangkat tangannya yang ramping dan mengepalkan tinjunya secara tiba-tiba dengan tatapan dingin, "Kamu benar-benar bodoh." Karena dendam sudah ditetapkan, Mu Chen pasti tidak akan bersikap lunak karena dia tahu itu akan membawa lebih banyak masalah padanya. Dengan latar belakang Liu Ming, itu memang merepotkan baginya. Dengan demikian, dia tidak akan cukup bodoh untuk penyelesaian damai. Cahaya hitam seperti cairan dengan cepat menyebar, di sepanjang leher tubuh surgawi api surgawi, dan di sepanjang wajah, menyebar ke seluruh tubuh surgawi kolosal. Tubuh surgawi api surgawi membeku dalam sekejap, bahkan mulut Liu Ming, yang mengaum, telah menjadi kaku, energi spiritual yang melonjak di sekitarnya dengan cepat menjadi tenang. Tubuh surgawi api surgawi, yang menakjubkan, seperti lava yang padam, berubah menjadi batu dingin hitam. Energi spiritual sudah tidak ada lagi. Mu Chen menatap raksasa batu hitam dan dingin itu saat rasa dingin berkumpul di matanya lagi. Tak lama setelah itu, dia menginjak kakinya dan terbang keluar. Energi spiritual ungu yang seperti angin kencang berkumpul di telapak tangannya. Energi spiritualnya menyimpan niat membunuh. "Kamu berani." Tepat ketika Mu Chen mengungkapkan niat membunuhnya, gonggongan bergema dari jauh. Pria tua berpakaian hitam yang digendong oleh Nine Nether wajahnya memucat. Dia tampaknya tidak pernah berpikir bahwa Liu Ming akan jatuh di tangan Mu Chen. Pria tua berpakaian hitam itu mundur dan hendak menyerang Mu Chen. Jika sesuatu terjadi pada Liu Ming, Master Istana dari Istana Mendalam Langit pasti tidak akan membiarkannya pergi. Namun, tepat ketika dia mundur, dengusan dingin terdengar. Di langit, di mana angin kencang bertiup, ada sepasang sayap ungu menyala yang turun. Itu tampak seperti merobek langit dan bumi saat dengan cepat menebas pria tua berpakaian hitam itu. Riak menakutkan yang turun dari langit menyebabkan wajah pria tua berpakaian hitam itu berubah,
terutama api ungu yang mengejutkan itu. Dia tidak berani mengendur ketika menghadapi mereka. Jika dia terkena langsung, bahkan jika dia memiliki kultivasi alam penguasa kelas 5, dia masih akan menderita cedera yang cukup besar. Dengan demikian, pria tua berpakaian hitam itu hanya bisa mengatupkan giginya dan melemparkan tamparan, berubah menjadi tangan raksasa yang ditempa energi spiritual saat berbenturan dengan sayap yang turun. Angin kencang energi spiritual tersapu. Sama seperti pria tua berpakaian hitam dihalangi oleh Nine Nether, sosok Mu Chen sudah muncul sebelum raksasa lava padam. Angin kencang energi spiritual, bersama dengan kekuatan tak terbatas di belakangnya, dengan cepat mendarat di dada raksasa itu. Energi spiritual kekerasan yang seperti air pasang mendatangkan malapetaka di bawah kaki Mu Chen. Di bawah dampak energi spiritual itu, retakan dengan cepat menyebar di dada raksasa lava. Hanya dalam waktu beberapa napas, itu telah menyebar ke seluruh tubuh dan meledak. Batu hitam jatuh dari langit, bersama dengan sosok yang terbang keluar dari lava raksasa dalam keadaan yang mengerikan. Darah segar menyembur saat dia ditembak ke gunung. Bahkan gunung itu telah runtuh karena energi yang mengerikan, mengubur sosok itu dengan cepat di bawah batu. Mu Chen berdiri di udara saat dia melirik gunung yang hancur dengan acuh tak acuh. Sosoknya bergerak, muncul di atas saat dia mengirim banyak batu terbang keluar dengan lambaian tangannya. Saat batu terbang, sosok yang tampak mengerikan yang berlumuran darah terungkap. Dia lemas saat dia berbaring di bebatuan, wajahnya pucat saat ketakutan muncul di matanya saat dia melihat Mu Chen mendarat. Sepertinya tubuh surgawi api surgawi Anda tidak sekuat yang Anda kira. Mu Chen memandang Liu Ming, yang wajahnya tertutupi keterkejutan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Ming menatap Mu Chen dengan tatapan ganas. Mu Chen tidak peduli dengan tatapannya. Dia melambaikan tangannya, membawa gelang biji mustard yang terakhir ke tangannya. Meskipun dia tidak membukanya, daun dewa abadi dan seni 9 naga dan gajah seharusnya ada di sana. Malaikat keberuntungan, orang yang sangat baik. Terima kasih untuk itu. Mu Chen melambaikan gelang di tangannya ke arah Liu Ming saat dia mengejek. Liu Ming memuntahkan seteguk darah segar saat dia dengan kejam menatap Mu Chen dan berkata dengan suara serak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku semudah itu untuk dibunuh? Aku adalah tuan muda istana-istana mendalam langit. Suaranya dipenuhi dengan kekejaman dan sedikit ejekan. Mu Chen mengerutkan alisnya saat niat membunuh melintas di matanya. Tidak ada keraguan saat dia mengirim telapak tangan, membawa gelombang energi spiritual yang mengerikan saat dia dengan keras menamparkan kepala Liu Ming. Penatua manusia iblis, apakah kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu? Anda benar-benar ingin melihat saya dibunuh olehnya. Liu Ming galak meraung saat ia melihat adegan ini. Murid Mu Chen menyusut saat telapak tangannya melesat lebih ganas. Tepat ketika telapak tangannya hendak mendarat di kepala Liu Ming, dia tidak bisa menggerakkan telapak tangannya lebih jauh. Ruang di sekitarnya tampak seperti membeku tepat pada saat ini. Sungguh bocah yang kejam, jika aku menyaksikanmu membunuhnya, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada kepala istana. Suara tua dan acuh tak acuh terdengar di telinga Mu Chen. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tidak tahu kapan seorang lelaki tua kurus-kurus berpakaian abu-abu berdiri di langit. Cara pria tua berpakaian abu-abu itu memandang Mu Chen membuatnya merasakan hawa dingin melonjak di dalam hatinya. Itu adalah kemunculan pria tua berpakaian abu-abu yang tiba-tiba menyebabkan wajah Mu Chen berubah, sedemikian rupa sehingga tatapan Heart Fiery Fox dan pria parubaya, yang memata-matai pertempuran ini, memiliki perbedaan dalam tatapan mereka. Ini sebenarnya salah satu dari 3 tetua agung dari Istana Mendalam Langit, Penatua Manusia Iblis. Jadi iblis tua ini diam-diam melindungi Liu Ming. Aku tidak pernah mengharapkan itu, Heart Fiery Fox berbicara dengan ekspresi berat. Pria parubaya itu juga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ketenaran penatua manusia iblis ini terkenal di benua Skylaw, dengan kekuatan alam penguasa kelas 8. Bahkan di Istana Mendalam Langit, dia adalah eksistensi dengan posisi agung. Bocah itu tidak akan bisa lari lagi. Pria parubaya itu menghela nafas. Sejak penatua manusia iblis menunjukkan dirinya, tidak akan ada perkelahian lagi. Kekuatan alam penguasa kelas 8 bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Murid Mu Chen menyusut saat dia melihat pria tua berpakaian abu-abu itu,
Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba mundur saat dia menyalak pada saat yang sama. Lin Jing, pergi. Melihat situasi di langit, Lin Jing juga mundur dengan cepat. Kau ingin dia pergi, tapi aku tidak akan membiarkannya pergi. Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa saat dia melangkah maju. Sosoknya muncul tepat di depan Lin Jing saat dia dengan ringan melemparkan telapak tangan ke arah yang terakhir. Wajah Lin Jing berubah sedikit pucat. Alam penguasa kelas 8 bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan demikian, dia hanya bisa mengatupkan giginya saat dia menunggu serangan itu tiba. Tapi tepat saat Lin Jing memejamkan matanya, sesosok sosok tiba-tiba datang secara misterius saat dia memeluknya dan terbang keluar. Jika kamu ingin menyelamatkannya, bayarlah dengan nyawamu terlebih dahulu. Pena tua berpakaian abu-abu dengan ringan menghela nafas. Tangannya yang kering sepertinya telah melampaui ruang saat dia menamparkan punggung Mu Chen yang memeluk Lin Jing. Seteguk darah segar menyembur keluar, punggungnya berdarah dan terluka parah, bahkan tulang pun bisa terlihat. Jika bukan karena fisik dewa petirnya yang mencapai fisik petir Nona Rune, dia akan meledak dari telapak tangan itu saja. Mu Chen, darah berceceran di wajah Lin Jing saat dia menjadi cemas saat menonton adegan ini. Mu Chen jatuh. Dia masih memeluk gadis itu bahkan ketika dia mendarat. Punggungnya yang berdarah menghantam batu saat rasa sakit yang hebat membuatnya menyemburkan seteguk darah lagi. Mata Nine Nether menjadi merah dalam sekejap saat dia melihat adegan ini. Dia melebarkan sayapnya dan hendak menyerang, tetapi dia dipegang erat oleh pria tua berpakaian hitam itu. Pada saat ini, dia juga dengan panik melepaskan serangannya, memaksa pria tua berpakaian hitam itu babak belur dan kelelahan. Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Lin Jing tidak memperhatikan darah di wajahnya saat dia dengan cemas bertanya. Mu Chen mengertakkan gigi, menggelengkan kepalanya saat dia mendorong Lin Jing. Pergi. Aku tidak pergi. Lin Jing diseret ke lengan baju Mu Chen. Dia tahu bahwa jika dia pergi, Mu Chen pasti akan mati. Kamu, Mu Chen sangat marah, tetapi rasa sakit yang hebat membuatnya menghisap seteguk udara. Dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Dia pada akhirnya masih meremehkan kekuatan di belakang Liu Ming. Kekuatan besar semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Sepertinya kita telah membuat kesalahan. Mu Chen tersenyum pahit. Memiliki nyali untuk membunuh tuan muda istana-istana mendalam langit. Kamu tidak secerdas itu. Pria tua berpakaian abu-abu muncul di depan Mu Chen dan tersenyum. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Tangan kering pria tua berpakaian abu-abu itu menembus ruang sekali lagi, memukul ke arah kepala Mu Chen. Mu Chen mengertakkan gigi saat matanya menjadi sedikit hiruk-pikuk. Bahkan jika dia harus memberikan segalanya dan mengungkapkan halaman abadi, dia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian, bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri. Namun, saat tangan kering pria tua berpakaian abu-abu itu hendak mendarat di kepala Mu Chen, ruang menyala, dan seberkas cahaya melesat melewatinya. Tangan yang mengering diam-diam jatuh, mendarat di dada Mu Chen. Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut ketika dia menyaksikan tangannya tiba-tiba dipotong. Dia masih linglung, mulutnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ruang di belakang Mu Chen agak terdistorsi sebagai sosok ramping samar-samar muncul. Seiring dengan penampilannya, suara yang cerah dan dingin bergema. Kamu berani membunuh putri dari alam bela diri, kamu juga bodoh. Mendengar suara yang familiar itu, Lin Jing tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata spiritualnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berseru, "Ibu." Ibu, ruang berfluktuasi di belakang Mu Chen saat sosok secara bertahap muncul, diikuti oleh seruan kegembiraan Lin Jing menjadi jelas. Mu Chen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dengan kaget saat melihat seorang wanita berpakaian putih. Dia anggun, tenang dengan keindahan mutlak. Samar-samar, ada kesamaan antara dia dan Lin Jing. Rambutnya diikat menjadi satu dan temperamennya yang jelas-jelas dingin bisa membuat orang lain tercengang. Yang membuat Mu Chen lebih heran adalah bahwa wanita berpakaian putih di depan matanya ini adalah ibu dari Lin Jing. Dari penampilan, mereka tidak tampak seperti ibu dan anak, mereka lebih seperti saudara perempuan. Dia adalah orang yang diam-diam memotong tangan pria tua berpakaian abu-abu itu. Berdasarkan kata-katanya dari sebelumnya, putri kecil dari alam bela diri, apakah dia berbicara tentang Lin Jing?
Alam bela diri. Hati Mu Chen tersentak saat dia melihat Lin Jing, yang berada di pelukannya dengan kaget. Dia tidak pernah berharap dia memiliki latar belakang yang tidak biasa. Alam bela diri adalah salah satu kekuatan signifikan yang mendominasi satu wilayah di dunia seribu besar. Dengan pendiri alam bela diri, leluhur bela diri menjadi salah satu eksistensi paling kuat. Meskipun istana mendalam langit itu tangguh, itu tidak banyak dibandingkan dengan alam bela diri. Baru sekarang, apakah Mu Chen sampai pada pemahaman tentang mengapa Lin Jing akan membawa giok spiritual pertahanan yang kuat di sekelilingnya? Dia adalah putri kecil dari alam bela diri. Ibu, kenapa kamu di sini? Lin Jing menatap wanita berpakaian putih dengan mata lebar saat dia menerkam dengan gembira. Wanita berpakaian putih itu mengulurkan jarinya dan menjentikkan dahi Lin Jing saat dia berbicara dengan tidak senang. Kamu benar-benar berani menyelinap keluar, nyali apa yang kamu miliki. Wajahnya jelas dan dingin, tetapi ketika dia melihat gadis di depannya, mereka dipenuhi dengan memanjakan. Sangat membosankan di rumah. Lin Jing memegangi kepalanya saat dia berbicara dengan cara yang menyedihkan. Ayahmu sudah mengatakan bahwa dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah ketika kamu kembali kali ini. Ibu, kamu harus menyelamatkanku. Lin Jing memasang ekspresi menyedihkan saat dia meraih ke lengan wanita berpakaian putih. Bukankah aku keluar untuk mendapatkan pengalaman? Selanjutnya, Anda hampir kehilangan saya. Petik 2. Berbicara tentang ini, wanita berpakaian putih itu menyipitkan matanya. Detik berikutnya, hawa dingin melonjak di pupilnya saat dia mengangkat kepalanya, menatap pria tua berpakaian abu-abu di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu cukup berani. Kamu siapa? Pria tua berpakaian abu-abu pulih dari keterkejutannya. Dia tidak peduli tentang tangannya yang terpisah saat dia berseru dengan noda sok tebal di wajahnya yang sudah tua. Kamu seseorang dari alam bela diri. Dia tiba-tiba teringat kata-kata dari sebelumnya saat dia berkata dengan suara serak dengan keterkejutan di hatinya. Ibu, jangan biarkan dia mencoba membunuhku sebelumnya. Jika bukan karena Mu Chen, putrimu pasti akan kehilangan tangan dan kakinya patah. Lin Jing berbicara dengan marah. Wanita berpakaian putih menundukkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen, yang duduk di tanah dalam keadaan yang mengerikan dengan punggung berdarah yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Suaranya berubah lembut saat dia tersenyum, adik, terima kasih untuk itu. Apa kamu baik-baik saja? Disapa dengan cara seperti ini oleh seorang wanita dengan penampilan yang begitu muda membuat Mu Chen merasa sedikit canggung saat dia menggaruk kepalanya dan tersenyum. Aku baik-baik saja, saya memiliki kulit yang kasar dan daging yang keras, ini hanya luka kecil. Wanita berpakaian putih itu melirik luka di punggungnya dan menyadari bahwa energi spiritual ungu sedang mengalir. Di antara energi spiritual ungu, tampaknya ada api ungu aneh yang menggeliat. Luka-lukanya dengan cepat pulih di tempat-tempat yang dilewati api, menunjukkan kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Sebuah noda keheranan melintas di wajah wanita berpakaian putih saat dia mengistirahatkan hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria tua berpakaian abu-abu, yang wajahnya terus berubah. Saat dia berbicara dengan suara dingin dan tenang, menjadi begitu kejam kepada dua anak, apakah Anda berpikir bahwa alam bela diri saya sangat mudah untuk diganggu? Tubuh pria tua berpakaian abu-abu itu bergetar saat tatapannya berubah. Detik berikutnya, sosoknya secara misterius terbang keluar, menggambar seberkas bayangan. Dia muncul di samping Liu Ming, yang terluka parah saat dia meraihnya dan berusaha melarikan diri. Jauh, ketika hati peri Fox dan pria parubaya menyaksikan adegan ini, mereka merasakan kejutan di hati mereka dan kejutan pada terungkap di mata mereka. Siapa wanita berbaju putih itu? Dia baru saja menunjukkan dirinya dan menyebabkan penatua manusia iblis, yang kekuatannya berasal dari alam penguasa kelas 8, melarikan diri. Ibu, jangan biarkan dia kabur. Melihat orang tua itu mencoba melarikan diri, Lin Jing dengan cepat memanggil. Wanita berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya saat dia mengulurkan selebaran rampingnya dan mengangkat ringan. Tanah bergemuruh jauh saat gunung kolosal terangkat dari tanah. Gunung itu berwarna-warni, berkilauan dengan cahaya. Jika seseorang merasakannya dengan lebih cermat, mereka akan menyadari bahwa gunung ini bukan dari bebatuan sederhana, melainkan terbentuk dari energi spiritual murni. Fluktuasi energi spiritual itu sangat kuat.
Gunung besar terangkat dan muncul di cakrawala dengan sekejap. Setelah itu menghantam keras ke suatu arah, membekukan ruang wilayah itu dan mengungkapkan dua siluet, Penatua manusia iblis dan Liu Ming. Penatua manusia iblis mengangkat kepalanya ketakutan ketika dia melihat gunung kolosal turun dari cakrawala dan berseru, fase surga dan bumi. Di kejauhan, duo Heart Fiery Fox juga mengubah ekspresi mereka saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu sebenarnya adalah fase langit dan bumi, yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari alam berdaulat bumi. Wanita berbaju putih di depan mereka sebenarnya adalah penguasa bumi. Fase langit dan bumi mewakili kemampuan untuk membuat gunung dan sungai dengan lambaian tangan, mengubah medan. Itu sangat mendalam. Jika itu untuk menghancurkan medan, Mu Chen dapat dengan mudah mencapainya dengan kekuatannya saat ini. Tetapi jika dia ditugaskan untuk membuat tanah dari ketiadaan, itu akan sulit baginya. Gunung energi spiritual menekan, sepenuhnya menyegel ruang itu. Bahkan pria tua berpakaian abu-abu tidak bisa mengalah dan hanya bisa melihat gunung bersiul dan menekannya. Energi spiritual tampaknya telah lemas pada orang tua itu, tulang-tulangnya tampak seperti telah hancur. Darah segar menyembur dari mulutnya saat ditekan bersama dengan gunung. Ketika gunung yang terbuat dari energi spiritual mendarat di tanah, gunung yang tingginya puluhan ribu meter menjadi puncak tertinggi di wilayah ini. Saat energi spiritual sedang ditekan, orang tua itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Menyaksikan adegan ini, Mu Chen tidak bisa membantu menghirup seteguk udara dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang penguasa bumi yang asli menyerang. Kekuatan yang bisa mereka tunjukkan dengan lambaian tangan mereka benar-benar menakutkan. Jauh di sana, lelaki tua berpakaian hitam, yang ditahan oleh Nine Nether, merasakan gerakan ke arah ini dan ketakutan sampai kehabisan akal. Tidak ada keraguan saat dia bergegas pergi, tidak lagi membawa sikap ahli sovereign. Namun, tepat ketika dia hendak melarikan diri, dia merasakan energi mengerikan turun dari langit. Setelah itu, dia merasa seolah-olah telah mengalami benturan keras dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar di tanah. Burung 9 Netherworld kolosal dengan cepat menyusut ukurannya, kembali menjadi siluet ramping. Nine Nether terbang dan mendarat di samping Mu Chen. Dia sedikit kagum saat melihat wanita misterius berbaju putih yang muncul tanpa sepengetahuannya. Itu Ibu Lin Jing. Mu Chen bangkit dengan susah payah saat dia menjelaskan. Nine Nether kemudian mengerti dan dengan cepat membantu Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Ibu, bagaimana kita akan menghadapi orang-orang itu? Lin Jing tertawa. Mereka akan ditekan di lokasi ini selama 5 tahun. Wanita berbaju putih berbicara dengan santai saat dia melambaikan tangannya, mengirim pria tua berpakaian hitam di bawah gunung energi spiritual untuk ditekan. Gunung mulai perlahan tenggelam saat menghilang. Mu Chen kagum saat melihat gunung energi spiritual tenggelam. Tanahnya masih datar, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ada 3 orang malang yang tertindas di bawah tanah. Terperangkap selama 5 tahun, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mungkin bisa bertahan dengan kultivasinya di alam penguasa kelas 8, tetapi kekuatannya akan menurun secara signifikan pada saat itu. Adapun Liu Ming, itu adalah pertanyaan apakah dia bahkan mampu bertahan. Namun, Mu Chen jelas tidak akan mengasihani mereka. Jika bukan karena Ibu Lin Jing yang muncul lebih awal, hasil mereka mungkin tidak akan lebih baik. Ibu, kamu datang pada waktu yang tepat. Lin Jing memegang lengan wanita berbaju putih itu sambil tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa dengan kemampuan kecilmu itu, kamu dapat menyelinap keluar dari alam bela diri? Wanita berpakaian putih itu menatap Lin Jing dengan ejekan saat dia melanjutkan. Jika bukan karena aku mengikutimu sepanjang waktu, kamu akan diseret pulang oleh ayahmu. Mendengar kata-katanya, Lin Jing langsung tenggelam. Rencana pelarian yang awalnya dia anggap sempurna akhirnya menjadi sangat tidak berharga. Mu Chen dalam hati menyeka keringatnya. Untungnya, dia tidak memiliki niat buruk untuk Lin Jing. Kalau tidak, dia mungkin telah dibunuh oleh ibunya yang tersembunyi dalam kegelapan ini. Dunia 1000 besar benar-benar berbahaya. Mu Chen dalam hati menghela nafas, dia awalnya memiliki pendapat yang rendah tentang Liu Ming. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan memiliki penatua yang begitu menakutkan yang melindunginya, menyebabkan dia hampir gagal total. Adik kecil ini, wanita berbaju putih itu menatap Mu Chen.
Senior dapat memanggil saya sebagai Mu Chen. Mu Chen menggaruk kepalanya saat dia merasakan alamat yang canggung. Wanita berbaju putih itu tersenyum, senyumnya menawan. Dia telah mengikuti Lin Jing, jadi dia secara alami tahu bagaimana Mu Chen memperlakukan Lin Jing. Karena itu, dia memiliki pendapat yang baik tentang dia juga, mengungkapkan senyum langka di wajahnya saat dia berkata dengan suara lembut, "Kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao Chen. Berikan aku gelang biji mustard yang tadi." Tidak ada keraguan saat Mu Chen mengambilnya dan menyerahkannya kepada wanita berbaju putih. Dengan identitas yang terakhir, dia tidak khawatir bahwa dia akan menyukai barang-barang itu. Lady in White agak puas dengan tindakan langsung Mu Chen. Dia mengambilnya dan sinar cahaya melonjak di telapak tangannya, masuk ke dalam gelang biji mustard untuk sesaat sebelum menarik kembali. Ada jejak yang ditinggalkan oleh ahli penguasa bumi di gelang biji sesawi ini. Jika Anda baru saja mengambilnya dengan cara ini, Anda mungkin akan dirasakan olehnya. Namun, sekarang setelah saya menghapusnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Wanita berbaju putih berbicara saat dia menyerahkan gelang biji mustard kembali ke Mu Chen. Mu Chen menyeka dahinya yang berkeringat. Meskipun dia tidak cukup gegabah untuk melihat ke dalam gelang biji mustard, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada jejak yang ditinggalkan oleh seorang ahli penguasa bumi. Itu mungkin harus ditinggalkan oleh Palace Master of the Sky Profound Palace. Saya berterima kasih kepada senior untuk ini. Mu Chen berterima kasih padanya. Wanita berbaju putih itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan mengusap kepala Lin Jing dengan lembut. "Kamu telah menyelamatkan Xiao Jing. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Bibi Ling." Mendengar nada lembut dari wanita berbaju putih di depannya, penjaga di hati Mu Chen yang dia miliki untuk orang asing melemah. Meskipun ekspresi wanita itu dingin, mungkin karena Lin Jing wajah lembutnya bisa terlihat. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tidak menolak, "Bibi Ling." Karena Lin Jing adalah putri dari alam bela diri, wanita berbaju putih di hadapannya ini tidak diragukan lagi adalah nyonya dari alam bela diri. Identitasnya itu memang menakutkan. Jika dia bisa bergantung padanya, dia pasti akan menjadi dukungan besar. Namun, Mu Chen tidak terlalu memikirkan hal itu. Alasan mengapa dia dekat dengan Lin Jing bukan karena identitasnya, dia hanya memiliki pendapat yang baik hanya tentang sifat spiritual dan kecerdasannya saja, meskipun dia sedikit terlalu riang. Adapun memiliki dukungan atau tidak, Mu Chen tidak peduli tentang itu karena dia tahu bahwa dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri jika dia ingin menjadi sosok yang perkasa. Di dunia ini, hanya kekuatan milikmu yang paling bisa diandalkan. Wanita berbaju putih itu tersenyum ringan saat dia menganggukkan kepalanya, tawanya cerah dan menyenangkan untuk didengarkan. Bahkan setelah memiliki seorang putri, itu masih sangat menawan. Melihatnya, Mu Chen mau tak mau mengingat ibunya sendiri. Keduanya begitu luar biasa. Biarkan aku yang menangani masalah ini di sini, dulu. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menoleh saat dia tersenyum, melihat ke kejauhan. Mu Chen dan yang lainnya tertegun sejenak, sebelum ekspresi mereka berubah jelek. Ada seseorang di sini, maka misi mereka kali ini sedikit gagal. Jauh, tersembunyi di gunung, ketika Heart Fiery Fox dan pria parubaya melihat wanita berbaju putih melihat ke arah mereka, wajah mereka langsung berubah dan mereka segera mundur. Namun, mereka baru saja bergerak, sebelum menyadari bahwa bumi di bawah mereka menggembung. Paku batu yang setajam pedang dengan cepat menjulur dari tanah. Mereka berkedip dengan berbagai warna. Jelas, mereka sama dengan gunung sebelumnya, dibentuk dengan energi spiritual paling murni. Paku batu menempel kuat di dekat mereka berdua, membuat mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Senior, kami tidak punya niat buruk. Dada besar Heart Fiery Fox dengan lembut terangkat saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suaranya. Ruang sedikit berfluktuasi di depan mereka saat wanita berbaju putih itu melangkah keluar. Dia dengan ringan merajut alisnya saat dia melihat mereka berdua, dia sepertinya ragu-ragu jika dia harus menekan mereka juga. "Senior, kami dari Sekte Rubah Surgawi, tolong biarkan kami pergi ke wajah Ratu Rubah Surgawi," pria parubaya itu dengan cepat berkata. Sekte Rubah Surgawi, mendengar nama itu, tatapan wanita berbaju putih itu berubah lucu saat dia tersenyum. "Jadi, kamu berada di bawah Hu Meizi dari Sekte Rubah Surgawi. Senior tahu master sekte kita,
Hati peri Fox bertanya dengan suara rendah. Saya pernah melihatnya sekali sebelumnya, kecuali bahwa dia hanya memperhatikan suami saya. Namun, pesona di balik seni rubah surgawi hebatnya tidak cukup, senyum wanita berbaju putih itu. Wajah rubah peri hati dan pria parubaya itu menjadi merah. Mereka ingin menyangkal klaimnya di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani melakukan itu. Wanita berbaju putih di depan mereka memiliki penampilan yang tidak kalah dengan master sekte mereka dalam banyak aspek. Meskipun hati peri Fox juga memikat, dia sedikit membosankan ketika berdiri di depannya. Bolehkah aku bertanya siapa senior ini? Heart Fiery Fox mengatupkan giginya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Master sekte adalah orang yang paling dihormatinya. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akan melakukan apa saja untuknya hanya untuk senyumnya. Dia menolak untuk percaya bahwa suami dari wanita di depannya ini bisa membiarkan sekte masternya kehilangan ketenangannya. Alam bela diri, Ling Qingzu, kata wanita berbaju putih itu. Mendengar beberapa kata, wajah Heart Fiery Fox berubah drastis. Dia menatap wanita berbaju putih di depannya dengan tak percaya saat dia bergumam, "Nyonya dari alam bela diri, Ling Qingzu." Dia akhirnya mengerti, karena orang yang berdiri di hadapannya ini adalah nyonya dari alam bela diri, suaminya secara alami akan menjadi pendiri alam bela diri, keberadaan yang sangat kuat di dunia seribu besar, leluhur bela diri Lindong. Meskipun penglihatan master sektenya tinggi, dapat dimengerti jika dia tergerak oleh sosok yang begitu kuat di dunia seribu besar. Heart Fiery Fox terdiam saat dia menggumamkan suara dan tidak berani berbicara lagi. Ling Qingzu tidak peduli dengan anak seperti itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan paku batu itu perlahan-lahan menarik kembali ke tanah. Perubahan tanpa suara membuat hati orang lain terasa dingin. Berpura-puralah kalian berdua tidak melihat apa-apa hari ini, kata Ling Qingzu. Meskipun dia tidak menempatkan istana mendalam langit di matanya, Mu Chen tidak mampu melakukan itu. Jika berita itu menyebar, itu pasti akan menimbulkan masalah baginya. Senior dapat yakin, kami berdua sangat sadar. Hati peri Fox mengangguk. Dia juga sangat cerdas saat dia mengerti apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Bagaimanapun, alam bela diri adalah sosok kolosal yang tidak bisa mereka singgung. Ling Qingzu menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara apa-apa lagi, diam-diam menghilang dari tempat awalnya. Saat dia menghilang, Heart Fiery Fox dan pria parubaya itu merasa lega, dengan keringat menutupi dahi mereka. Betapa menakutkannya. Pria parubaya itu berbicara dengan ketakutan sambil melanjutkan, kekuatan nyonya dari alam bela diri mungkin telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Mungkin bahkan master sekte kita mungkin bukan lawannya. Itu tidak mungkin. Master sekte juga dari alam penguasa bumi, dia mungkin sedikit lebih rendah, tapi, seru Heart Fiery Fox. Dengan kekuatannya, itu tidak seperti yang kamu rasakan. Saya telah mengembangkan seni sensorik surgawi, sehingga menjadi sangat sensitif terhadap penginderaan. Di bawah penginderaan saya sebelumnya, dia seperti lautan tanpa dasar. Meskipun ahli realem sovereign bumi menakutkan, itu mungkin tidak sampai levelnya. Pria parubaya itu menelan seteguk air liur saat dia berbicara. Mungkinkah, mata hati peri Fox menyusut saat dia bergumam, mungkinkah nyonya alam bela diri ini, juga telah melangkah ke alam penguasa surgawi? Kekuatan martial realm begitu menakutkan. Secara umum, selama ada keberadaan penguasa surgawi dalam suatu kekuatan, itu sudah cukup untuk menjadi kekuatan yang signifikan di dunia seribu besar. Tapi menilai dari ini, alam bela diri memiliki lebih dari satu. Jika alam bela diri tidak kuat, bagaimana mereka bisa mendukung klan seperti klan spiritual es yang memiliki sejarah panjang? Selanjutnya, dikatakan bahwa dua gundik di alam bela diri memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini hanya salah satunya. Pria parubaya itu menghela nafas saat dia merasakan betapa menakutkannya alam bela diri di dalam hatinya. Wanita berbaju putih sebelumnya masih bukan penguasa surgawi yang asli, tapi dia pasti memiliki setengah langkah ke alam itu. Bagaimana anak itu terkait dengan alam bela diri? Bahkan nyonya dari alam bela diri keluar, hati peri Fox ragu. Tidak mungkin keberadaan seperti itu biasanya muncul, jadi mengapa dia muncul di sini? Gadis muda itu memang terlihat sedikit mirip dengannya. Pria parubaya itu merenung sejenak, sebelum kedua orang itu saling memandang dan mengerti apa yang sedang terjadi.
Sepertinya Liu Ming benar-benar malang. Kemudian lagi, itu dianggap sebagai kabar baik bagi kami bahwa istana mendalam langit mengalami pukulan besar. Heart Fiery Fox tersenyum saat dia tidak lagi berani berlama-lama. Dengan gerakan sosoknya, dia sudah dengan cepat terbang menuju kejauhan. Melihat tindakannya, pria parubaya itu mengikuti juga. Mu Chen melihat wanita berbaju putih muncul di tempat aslinya sekali lagi. Dia merasa malu ketika dia menyadari bahwa mereka sedang dimata-matai. Dia yang telah berhati-hati sepanjang waktu telah membuat terlalu banyak kesalahan kali ini. Lin Jing memegang lengan Ling Qingzu saat dia terkekeh. Pupil hitam pekatnya terus berguling-guling. Tetapi bahkan sebelum dia melakukan sesuatu, Ling Qingzu sudah menjentikkan dahinya. Jangan memikirkan ide lagi. Ayahmu telah mengatakan untuk membawamu kembali, suatu keharusan. Kalau tidak, saya tidak akan menjadi orang yang muncul lain kali, itu akan menjadi ayahmu. Ling Qingzu tersenyum. Mendengar kata-katanya, Lin Jing segera memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ibu, kenapa kamu tidak mengizinkan saya untuk tinggal di luar sebentar lagi? Lin Jing memohon. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk diskusi. Lin Jing menundukkan kepalanya, tetapi dia mengangkatnya segera setelah dia menatap Mu Chen dengan harapan. Mu Chen, mengapa kamu tidak pergi ke alam bela diri bersamaku? Itu menyenangkan di sana. Dengan aku menjagamu, tidak ada yang akan menggertakmu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen sedikit canggung. Bagaimanapun, alam bela diri adalah kekuatan tinggi di dunia 1000 besar. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang mencoba masuk tetapi ditolak. Tapi dia tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, menemukan dukungan yang kuat bukanlah motifnya untuk datang ke dunia 1000 besar. Mungkin dengan perlindungan alam bela diri, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi bukan itu yang dia inginkan, jika memang itu masalahnya, dia mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk bertemu Luoli. Dengan demikian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya atas permintaan Lin Jing. Meskipun alam bela diri itu bagus, itu tidak cocok untukku. Mengapa? Lin Jing cemberut saat dia berbicara dengan tidak puas. Lin Qingzu melirik pemuda itu lagi. Dia melihat perjuangan di mata pemuda itu. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat perjuangan itu. Karena dulu sekali, ketika dia seusianya, dia juga melihat seorang pemuda dengan perjuangan seperti itu di matanya. Setelah itu, pemuda itu sudah menjadi suaminya. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk saya bantu, Anda bisa datang ke alam bela diri. Ling Qingzu berkata dengan lembut. Tidak hanya dia tidak puas ketika dia melihat pemuda menolak undangan alam bela diri, dia malah merasa puas dan kagum. Karena itu, dia yang selalu bersikap dingin berinisiatif memberikan permintaan itu. Terima kasih, Bibi Jing, jika ada hari itu, saya pasti akan datang. Mu Chen mengangguk sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Jing, mengapa kamu tidak kembali ke alam bela diri dan berperilaku baik? Kami akan menunggu sampai Anda menjadi lebih kuat dan saya akan bermain bersama Anda. Saat ini, kami akan mengucapkan selamat tinggal. Mu Chen tersenyum pada Lin Jing. Dia tidak melanjutkan berbicara saat dia menangkupkan tinjunya ke Ling Qingzu dan terbang keluar. Nine Nether juga dengan ringan menganggukkan kepalanya ke Ling Qingzu saat dia melanjutkan. Melihat betapa tidak setianya Mu Chen untuk meninggalkannya, Lin Qing menginjak kakinya dengan marah. Pemuda ini memang tampak menarik. Ling Qingzu melihat sosok kepergian Mu Chen sambil tersenyum. Hanya bercanda, Lin Jing membuang bibirnya ke samping. Dia telah memberikan undangan ke alam bela diri. Tidakkah dia tahu bahwa satu bimbingan 100 kali lebih baik daripada menyelidiki secara membabi buta? Dia tidak bodoh. Ling Qingzu mengusap kepala Lin Jing karena ada senyum dan kekaguman di matanya yang dingin. Dia adalah pemuda yang ambisius. Hati yang ambisius yang mirip dengan ayahmu ketika dia masih muda, kecuali tidak yakin dengan masa depannya. Kamu benar-benar membandingkannya dengan ayah. Lin Jing melebarkan matanya. Di dalam hatinya, ayahnya adalah orang yang paling menonjol di dunia. Saat itu, dia membuat kekacauan di klan spiritual es untuk menyelamatkan Bibi Bing. Setiap kali dia mengingat hal ini, dia akan merasa bahwa ayahnya terlalu keren. Saat ini, ada kesenjangan yang tak terlukiskan antara Mu Chen dan ayahnya. Ling Qingzu tersenyum saat dia mengangkat matanya dan berbicara dengan lembut, masih belum pasti untuk menentukan masa depan.
Garis-garis cahaya terbang melintasi cakrawala. Mu Chen berubah menjadi sinar cahaya saat ia meniup melalui cakrawala. Cedera di punggungnya sudah pulih pada saat ini. Kecepatan pemulihannya bahkan membuatnya merasa heran. Jelas, pemulihan yang menakutkan adalah karena Unding Flame bergabung dalam energi spiritualnya. Jika itu di masa lalu, Mu Chen pasti harus beristirahat untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan. Api abadi ini memang sangat dalam. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tak lama setelah itu, dia menoleh ke kejauhan dan menghela nafas. Jelas, dia belum pulih dari identitas Lin Jing sebagai putri kecil dari alam bela diri. Mengapa Anda tidak bisa enggan sekarang? Nine Nether muncul di belakang Mu Chen saat dia menatapnya dengan tatapan aneh. Alam bela diri jauh lebih kuat dibandingkan dengan domain Great Havenlaw. Anda benar-benar akan menolak. Petik 2. Mu Chen tersenyum tipis saat dia berbicara dengan nada ringan, mungkin saya akan dilindungi setelah bergabung dengan alam bela diri, dan tidak ada yang akan memprovokasi saya, tapi jadi apa? Pakar tertinggi yang saya maksud bukanlah ini. Saat dia berbicara, pemuda itu menyipitkan matanya dengan sedikit senyum. Selanjutnya, mengapa saya tidak bisa mencapai sesuatu yang telah dicapai oleh leluhur bela diri ini? Ambisimu tidak kecil. Nine Nether berbicara sambil mengangkat alisnya. Haha, meskipun aku mungkin sedikit melebih-lebihkan diriku sendiri, jika aku bahkan tidak memiliki keberanian itu, apa yang akan aku bicarakan tentang ahli tertinggi? Mu Chen tertawa sebagai kecemerlangan kepercayaan diri di pupil hitamnya. Nine Nether tersenyum mendengar kata-katanya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah yang jauh. Seharusnya ada arah spiritual teleportasi ke benua Skylaw di kota berikutnya. Pada saat itu, kami akan dapat mengakhiri perjalanan 2 bulan kami. Mu Chen diam-diam merasa lega. 2 bulan perjalanan terburu-buru tidak mudah. Tapi setidaknya, itu akhirnya berakhir. Mu Chen mengatupkan giginya saat dia mengambil gelang meru yang dia sita dari Liu Ming. Dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam, dan cahaya itu berkedip, diikuti oleh 2 sinar cahaya yang muncul di tangannya. Di antara 2 sinar cahaya, satu menyala seperti matahari, yang lain layu kering karena diam-diam melayang, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang aneh. Tatapan Mu Chen memanas saat dia melihat mereka. Dia tidak bisa menahan senyum dari sudut bibirnya. Dia sedikit bersemangat di dalam hatinya karena dia akhirnya mengumpulkan 3 bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh besar matahari yang tidak mati. Itu tidak mudah. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tetap berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia mungkin tidak akan pernah bisa mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan sepenuhnya. Kapan Anda berniat untuk memperbaiki tubuh surgawi sovereign Anda? Nine Nether menatap 2 gumpalan cahaya saat dia bertanya. Jika Mu Chen benar-benar bermaksud untuk bersaing untuk penguasa domain dari domain Great Havenlaw, maka dia pasti harus mengalami persaingan yang ketat. Selanjutnya, para pesaingnya semuanya akan menjadi tokoh yang sangat baik dari benua Skylaw. Mereka tidak akan lebih lemah dibandingkan dengan Liu Ming, yang mengandalkan sumber daya. Selanjutnya, bahkan jika Mu Chen berhasil merebut gelar, dia setidaknya harus memperbaiki tubuh surgawinya. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Menyempurnakan tubuh surgawi yang berdaulat bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari. Saya akan mulai memperbaikinya ketika kita tiba di domain Great Havenlaw. Mu Chen berbicara setelah merenungkan. The Great Solar Unding Body bukanlah barang biasa, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tengah penyempurnaan itu. Hanya ada mereka berdua di sini, jika masalah datang sayangnya dan menyebabkan kilangnya gagal, itu akan menjadi kerugian yang signifikan baginya. Lagi pula, 3 bahan yang dia kumpulkan akan dihancurkan jika dia gagal memperbaikinya. 9 Nether mengangguk, kalau begitu mari kita percepat. Nine Nether melihat ke kejauhan saat kenangan muncul di matanya yang ramping. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan domain Great Havenlaw, dia tidak tahu seperti apa istana 9 Nether sekarang. Energi spiritual tanpa batas melonjak dari mereka berdua saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat melintasi cakrawala. Dalam sekejap mata, mereka sudah menghilang di latar belakang. Benua Skylaw, Istana Mendalam Langit. Istana Mendalam Langit duduk di ujung utara benua Skylaw sebagai salah satu kekuatan utama di benua itu.
Istana Mendalam Langit juga memiliki status tinggi karena mereka menguasai wilayah yang luas. Jika hanya berdasarkan skala, itu bahkan lebih besar dibandingkan dengan 10 benua surga utara yang ditambahkan bersama. Di wilayah yang luas, Istana Mendalam Langit adalah satu-satunya pengendali mereka. Meskipun ada kekuatan di bawah mereka, mereka semua ada dengan menempelkan diri ke Istana Mendalam Langit. Setiap tahun, mereka harus menyerahkan sejumlah besar sovereign spiritual liquid sebagai persembahan. Pada saat ini, di wilayah tengah Istana Mendalam Langit, adalah istana emas yang tak terlukiskan. Awan mengelilinginya saat memancarkan cahaya keemasan, itu seperti alam surgawi yang bergengsi dan samar-samar terlihat. Kedalaman istana emas dipenuhi dengan energi spiritual. Seolah-olah teratai ringan yang duduk di area tengah istana, dengan siluet diam-diam duduk di teratai. Siluet itu seperti batu besar, ada ritme dalam napasnya. Setiap orang akan disertai dengan badai dan guntur yang menderu, menyebabkan energi spiritual yang luas bersiul seperti lautan. Tiba-tiba, siluet yang terendam dalam kondisi kultivasi membuka matanya. Sinar cahaya yang seolah-olah bisa menembus ruang bersama dengan kemarahan yang muncul. Dia mengulurkan tangannya saat liontin giok sederhana dan tanpa hiasan muncul. Tepat pada saat ini, kilau liontin batu giok secara bertahap meredup. Jejak jiwa Minger jika menjadi lemah. Keterlaluan, seseorang benar-benar berani menyakiti putraku, Liu Tiadao. Ketajaman melonjak di mata siluet saat suaranya yang dalam meledakkan angin kencang di istana. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan liontin batu giok terbang keluar. Dia membuat segel dengan tangannya saat energi spiritual menyelimuti liontin batu giok saat dia mencoba untuk menyelidiki lokasi Liu Ming. Namun, dia menyelidiki untuk waktu yang lama tetapi tidak ada reaksi dari liontin giok, tidak ada berita yang datang darinya. Tidak dapat menyelidiki. Bagaimana mungkin? Sosok itu berseru saat dia tiba-tiba berdiri, energi spiritual ditarik ke sekelilingnya, memperlihatkan seorang pria parubaya mengenakan jubah biru, matanya sama sulitnya dengan langit berbintang, memancarkan tekanan besar dalam setiap tindakannya. Orang ini adalah Master Istana dari Istana Mendalam Langit, juga ahli puncak terkenal di benua Skylaw, Liu Tiandao. Pada saat ini, wajahnya suram saat tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya. Pada saat ini, Liu Ming secara alami sedang terjebak. Selanjutnya, kekuatan orang yang bertindak tidak diragukan lagi akan sangat menakutkan juga. Kalau tidak mungkin untuk mematikan penyelidikannya. Aku akan melihat, siapa yang berani menyakiti anakku. Liu Tiadao dengan dingin mendengus sambil melambaikan lengan bajunya sebentar. Sebuah pelat cahaya 8 trigram besar muncul. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya, menyebabkan jejak jiwa hancur ketika sinar cahaya melesat ke pelat 8 trigram. Berdengung, pelat 8 trigram mulai berputar saat rune cahaya yang sangat dalam melonjak keluar, membungkus cahaya keemasan itu ketika ruang di atas 8 trigram terdistorsi seolah-olah mencoba menyelidiki sesuatu melalui ruang angkasa. Ruang terdistorsi karena merobek celah spasial kecil. Setelah melihat ini, Liu Tiandao melangkah masuk, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Merchant Kontinen, tanah tempat Liu Ming ditindas. Ruang terdistorsi saat sosok melangkah keluar sesaat kemudian, muncul di langit. Tatapan tajamnya menyapu wilayah ini saat dia fokus pada daratan. Cahaya berkumpul di matanya seolah-olah dia sedang melihat melalui tanah dan melihat gunung energi spiritual. Fase langit dan bumi, itu sebenarnya adalah alam penguasa bumi. Wajah Liu Tiadao sedikit berubah saat kemarahan muncul di matanya. Dia dengan dingin mendengus dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan tanah di bawah retak dalam sekejap. Saat bumi terbelah, gunung energi spiritual besar muncul. Sosok Liu Tiadao bergerak, mendarat di puncak gunung saat dia membentuk segel tak lama kemudian, sinar cahaya melesat keluar, menyelimuti gunung besar itu. Dia mencoba untuk melarutkan gunung besar yang terbuat dari energi spiritual ini, mengembalikannya ke keadaan awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah Liu Tiadao berangsur-angsur berubah menjadi jelek saat dia menyadari bahwa tindakannya tidak cukup. Di gunung energi spiritual, tampaknya ada kekuatan yang melawan, mengandung maksud dari ahli misterius yang bertindak. Apa artinya kejam? Wajah Liu Tiadao dingin. Orang yang bertindak tampaknya telah menetapkan gagasan untuk menekan Liu Ming di sini. Dengan kekuatan yang terakhir,
ditekan lebih lama akan sama dengan kematian. Meskipun Liu Tiadao juga memiliki kekuatan alam berdaulat bumi, ia tidak dapat membubarkan gunung energi spiritual dalam waktu singkat. Jika dia menghancurkannya dengan paksa, dia takut dia akan menyakiti Liu Ming yang ditekan di bawahnya. Sepertinya kali ini, Liu Ming tampaknya telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Tidak peduli siapa kamu, bahkan jika putraku yang salah, kamu tidak berhak untuk menekan. Tatapan Liu Tiadao berubah saat dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Karena ahli misterius itu ingin bersaing dengannya, dia dengan senang hati akan menemani sampai akhir. Ketika dia mengambil artefak surgawi dari istana, dia menolak untuk percaya bahwa niat yang tertinggal di gunung ini dapat melawannya. Saat Liu Tiadao pergi, bumi bergemuruh lagi saat gunung besar itu ditutup-tutupi sekali lagi. Sehubungan dengan masalah ini, sebagai protagonis, Mu Chen dan Nine Nether tidak menyadarinya. Saat ini, mereka berdua bergegas ke kota berikutnya secepat mungkin untuk mengaktifkan arai spiritual teleportasi. Dalam sekejap pembukaan arai spiritual, Mu Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam sebagai harapan yang padat naik di matanya. Benua Skylaw, aku di sini. Jalan saya seorang ahli akan dimulai di sini. Terima kasih guys telah mendengarkan.